Hai semuanya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, like dan komen, segera ya, agar kalian tidak ketinggalan update informasi-informasi berikutnya. Terima kasih. Sahabat Profitku, salam cuan sebelumnya, dan perkenalkan saya Brian, staf dari channel Saham Profitku. Ayo kita raih cuan bersama dengan mengaktifkan subscribe dan membunyikan loncengnya. Di video kali ini kita akan membahas emiten semen Gresik, Persero, Tbk. Kami membahasnya menggunakan pendekatan fundamental perusahaan, bagaimana kinerja kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba, berapa besar laba yang bisa dihasilkan, berapa besar biaya operasional perusahaan tersebut, berapa besar rasio laba terhadap modal, berapa besar rasio aset terhadap hutang, berapa besar rasio modal terhadap hutang. Channel ini sangat cocok bagi pemula dan bagi investor yang mengedepankan fundamental perusahaan. Dan bersama dengan Anda kita masuk dalam pembahasan emiten semen Gresik, Persero, Tbk. Nah, di depan Anda adalah emiten semen Gresik, Persero, Tbk, tahun berdiri 1957. Tanggal listing 8 Juli 1991. Harga price sebesar 7.000 per lembar. Jumlah saham 40 miliar lembar. Nilai perdagangan 280 miliar rupiah. Sejarah dividen emiten ini sebanyak 17 kali, terakhir terjadi di tanggal 3 Mei 2023, dan Anda bisa melihat besaran dividen beserta harga close saat kumdet dan lengkap dengan persentase dividen yield. Rumus dividen yield adalah membagi nilai dividen dengan harga penutupan saat kumdet dan dikali 100. Dan sejarah stock split emiten ini baru satu kali. Terjadi di tanggal 6 Agustus 2007 dengan rasio 1:10, diartikan setiap satu lembar lama menjadi 10 lembar saham baru. Analogi agar lebih jelas, semisal Anda memiliki satu lembar uang 100.000, ditukar dengan 10.000, maka uang Anda menjadi 10 lembar dengan nominal 10.000 dengan total keseluruhan sama yaitu 100.000. Semoga paham ya dengan mekanisme stock split. Nah, mari kita masuk ke inti pembahasan fundamental emiten semen Gresik, Persero, Tbk. Nah, Anda bisa mempause video ini dan mengulang sampai Anda mendapat pemahaman utuh tentang fundamental. Poin intinya adalah, tentang berapa besar kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba, berapa besar biaya yang ditimbulkan dan berapa besar modal yang dimiliki dan berapa besar komponen hutang perusahaan. Nah, pada kolom sumber pendapatan atas penjualan tahun 2023 sebesar 38,65 triliun. Terjadi kenaikan sebesar 6,27% dibanding 2022 sebesar 36,37 triliun. Juga terjadi penurunan sebesar 0,9% dibanding 2021 sebesar 36,7 triliun. Kami hanya menampilkan dua periode terakhir. Silahkan Anda melanjutkan analisa besaran pendapatan atas penjualan berserta persentasi naik atau turunnya dari periode ke periode. Sedangkan pada harga pokok termasuk biaya operasional tahun 2023 sebesar 35,34 triliun. Terjadi kenaikan biaya sebesar 6,84% dibanding 2022 sebesar 33,08 triliun. Juga terjadi penurunan biaya sebesar 0,24% dibanding 2021 sebesar 33,16 triliun. Sekali lagi kami hanya menampilkan dua periode terakhir, silahkan Anda melanjutkan analisa besaran harga pokok termasuk biaya operasional berserta persentasi naik atau turunnya dari periode ke periode. Sedangkan pendapatan bersih tahun 2023 sebesar 2,3 triliun, terjadi penurunan sebesar 8,16% dibanding 2022 sebesar 2,5 triliun. Juga terjadi kenaikan sebesar 18,04% dibanding 2021 sebesar 2,12 triliun. Silahkan Anda melanjutkan analisa besaran pendapatan atas penjualan berserta persentasi naik atau turunnya dari periode ke periode, sementara pada gross profit margin tahun 2023 sebesar 26,34%. Sedangkan tahun 2022 sebesar 29,34%, sementara pada operating profit margin tahun 2023 sebesar 11,66%, sedangkan tahun 2022 sebesar 12,7%, sementara pada net profit margin tahun 2023 sebesar 5,94%, sedangkan tahun 2022 sebesar 6,87%. Nah, pada kolom neraca fundamental, pada current asset tahun 2023 sebesar 19,78 triliun. Sementara tahun 2022 sebesar 18,87 triliun.
Pada aset tahun 2023 sebesar 81,82 triliun, sementara tahun 2022 sebesar 82,96 triliun, pada current liability, kami beri warna merah. Tahun 2023 sebesar 16,11 triliun, sementara tahun 2022 sebesar 13,06 triliun, pada liability, juga kami beri warna merah. Tahun 2023 sebesar 34,01 triliun. Sementara tahun 2022 sebesar 35,72 triliun, pada equity tahun 2023 sebesar 47,8 triliun, sementara tahun 2022 sebesar 47,23 triliun. Nah, pada kolom rasio informasi, Anda perlu menyimak dan memperhatikan rumus pada slide ini. Sementara earning per share tahun 2023 sebesar 321,48, sedangkan tahun 2022 sebesar 350,27. Sementara price to earning tahun 2023 sebesar 19,91, sedangkan tahun 2022 sebesar 18,77. Sementara price to sell tahun 2023 sebesar 1,12, sedangkan tahun 2022 sebesar 1,22. Sementara return on asset tahun 2023 sebesar 2,65. Sedangkan tahun 2022 sebesar 2,85, sementara return on equity tahun 2023 sebesar 5,02, sedangkan tahun 2022 sebesar 5,53, sementara debt to equity tahun 2023 sebesar 0,71, sedangkan tahun 2022 sebesar 0,76, sementara current ratio tahun 2023 sebesar 1,23, sedangkan tahun 2022 sebesar 1,44. Nah, pada kolom price BV, Anda perlu menyimak dan memperhatikan rumus pada slide ini. Price tahun 2023 sebesar 5,9 ribu, sedangkan price to book value tahun 2023 sebesar 0,83. Selanjutnya book value tahun 2023 sebesar 7,08 ribu. Berikutnya share tahun 2023 sebesar 6,75 miliar lembar. Terakhir market capital tahun 2023 sebesar 39,83 triliun. Nah, Bapak dan Ibu, dengan menempatkan analisa fundamental dalam konten ini, tentunya bisa membuat peluang take profit yang lebih baik. Kesimpulan video emiten ini. Terjadinya penurunan net income perusahaan tahun 2023 sebesar 2,3 triliun, dibanding tahun 2022, sebesar penurunan sebesar 8,16, perusahaan menghasilkan laba atas ekuitas tahun 2023 sebesar 5,02%, dan mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Perusahaan menghasilkan laba atas aset tahun 2023 sebesar 2,65%, dan mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Terjadinya penurunan current asset tahun 2023 sebesar 1,23, dibanding dengan current asset tahun 2022, terjadinya penurunan rasio hutang terhadap modal tahun 2023 sebesar 0,71%, dibanding tahun 2022, price to earning ratio tahun 2023 sebesar 19,91, PBV tahun 2023 sebesar 0,83 di bawah 1 tergolong murah. Sekali lagi disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli, juga bukan ajakan untuk menjual, tujuan kami agar Anda bisa mengukur semuanya sesuai dengan profil resiko trading masing-masing. Sampai bertemu di video berikutnya, salam dari Saham Profitku.